Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sampai kinetik reaksi kimia. Sebelumnya kita sudah membahas sampai reaksi order 1. Bagaimana reaksi order 1? Ciri-cirinya kalau kita plot ln konsentrasi terhadap waktu, dia akan menghasilkan garis lurus. Maka sekarang kita akan lanjutkan order-order yang lainnya. Nah, saya memiliki reaksi order 2. Misalnya sebuah reaksi A ditambah A menjadi B. Ini reaksinya order 2 atau A saja menjadi B. Sebentar, pensilnya mana ini? Nah, satu saja, ini tidak perlu dua ya. A menjadi B, ternyata dia order 2 terhadap A. Maka lajunya minus dA per dt atau K kali A kuadrat. Nah, ini saya gabungkan ini. dA per dt minus dA per dt sama dengan K A kuadrat. Nah, kemudian saya tata ulang. A kita pindah ke A, dt saya gabungkan dengan K. Saya dapatkan dA per A kuadrat sama dengan minus K dt. Kita bisa integrasikan ini dari 0 sampai T. Dari A0 sampai AT. Integral dari 1 per X kuadrat. dx apa? 1 per X kuadrat. dx. Dan berarti pangkatnya bertambah 1 ya. 1 per X kuadrat itu sama dengan X berpangkat minus 2. dx. Berarti berapa? Nah, berarti hasilnya harusnya X berpangkat minus 1 ya. X berpangkat minus 1. Mungkin di sini saya kasih minus ya. Kalau kita turunkan ini kan jadi minus 1 kali min 1. 1 ya. X pangkat minus 1. Berarti 1 per X berpangkat min 1 ya. Nah, ini hasilnya 1 per X berpangkat min 1 dari A0 sampai AT. Ya. Berarti 1 per AT dikurangi 1 per A0. Minus 1 per AT dikurangi 1 per A0. Sama dengan minus KT. Minusnya bisa kita coret. Maka kita dapatkan 1 per AT sama dengan KT plus 1 per A0. Maka ini juga mirip dengan persamaan garis lurus ya. Maka kalau saya plotkan 1 per konsentrasinya, 1 per konsentrasi A terhadap T, maka saya akan dapatkan garis lurus, persamaan garis lurus YMX plus C dengan slope. Ini contohnya. Nah, kalau saya plot 1 per A terhadap T, nah, saya akan dapatkan garis lurus ya. Kita bisa tahu slope-nya adalah K. Titik potongnya adalah 1 per A0. Nah, sama seperti order 1, kita bisa mengetahui waktu di mana reagennya akan berkurang menjadi setengahnya. Tinggal dibahas ya. T berarti 1 per K kalikan 1 per AT minus 1 per A0. Misalnya T setengah. Waktu yang diperlukan agar reagen habis separuhnya, 50% bereaksi. Berapa? Ya, AT-nya kita ubah menjadi setengah A0. 1 per setengah A0 berapa? Ya, 2 per A0. Nah, 1 per K kali 2 per A0 dikurangi 1 per A0. Berapa itu? Ya, 1 per K kalikan A0. Ini untuk T setengah. Itu ya. Apa mempunyai atom iodium yang bergabung membentuk molekul I2 ya. Pada fase gas sesuai reaksi 2I menjadi I2 dengan reaksi order 2 dengan konstanta reaksi 7 kali 10 pangkat 9 ya. Jika konsentrasi awal gas adalah 0,086, tentukan konsentrasinya setelah 2 menit ya. Dan berapa waktu yang diperlukan agar 50% iodium habis dikonsumsi untuk reaksi ya. Jika konsentrasi awal 0,6 dan 0,42. Nah, kita tinggal gunakan aja 1 per AT sama dengan KT plus 1 per A0. K-nya adalah 7 kali 10 pangkat 9, T-nya 120 detik ya, 2 menit. Ditambah 1 per A0, 1 per 0,086 ya. Kita dapatkan 1,2 kali 10 pangkat minus 12. Cepat sekali ya. Dalam waktu 2 menit atau 120 detik tinggal sedikit saja yang belum bereaksi ya. Karena kita lihat K-nya sangat besar.
pangkatnya positif 9. Oke. Waktu paruh. Jika saya mempunyai awalnya 0,6 molar, berapa lama waktu diperlukan agar konsentrasi akhirnya 0,3 molar? Maka T setengah sama dengan 1/K A0. 1/K kali A0. 2,4 kali 10 minus 10 detik. Ini kira-kira 24 nanodetik. 50% I sudah bereaksi menjadi I2. Kalau waktu paruh jika konsentrasinya 0,42 nih misalnya. 0,42 berapa? Ya, tinggal dimasukkan aja ya. Data 3,4 nanodetik. 34 nanodetik. 10%-nya sudah 50% sudah habis bereaksi. Oke, itu reaksi order 2. Ada juga reaksi yang order 0. Contohnya A menjadi B, reaksinya order 0. Maka lajunya dA minus dA per dt, laju sama dengan K A berpangkat 0. Sesuatu berpangkat 0 berapa? 1. Berarti K A berpangkat 0 sama dengan K. Oke, maka saya dapatkan dA per dt sama dengan K. Atau dA sama dengan 1/K dt. Integral. Integral 1 dA ya A. Integral 1 dt ya T. Maka saya dapatkan A bergerak dari A0 sampai AT, maka menjadi AT kurangi A0 sama dengan KT kurangi K0 atau minus KT. Ini juga persamaan garis lurus. AT, saya plotkan AT ini sebagai Y dan T sebagai Z, maka saya akan dapatkan garis lurus. T sebagai X, nah, saya akan dapatkan persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C. Nah, konsentrasi terhadap waktu garis lurus. Nah, T setengah juga bisa dihitung. T setengah 1/K A0 dikurangi A0 per 2. Sama dengan A0 dibagi 2K. Ini untuk reaksi order 0. Order 0 itu bagaimana Pak? Jadi tidak bergantung pada konsentrasi bereaksi. Ya memang, mau berapapun konsentrasinya tidak akan mempengaruhi. Dia akan berjalan dengan ordernya, kecepatannya sendiri. Kok bisa? Untuk apa itu order 0 itu? Nah, ini order 0 ini umumnya terjadi pada reaksi yang melibatkan katalis. Katalis misalnya permukaan logam. Contoh reaksi pembentukan amonia dari nitrogen dan hidrogen. N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Ini reaksi kalau dalam fase gas berlangsung sangat lambat. Nah, tetapi kalau ketika kita berikan sebuah katalis platinum misalnya atau besi atau tembaga, ternyata gas-gas ini akan terabsorpsi di permukaan logam. Setelah terabsorpsi di sini dia sudah terpecah menjadi atom H atau atom N. Nah, ternyata atom-atom di permukaan ini bebas bergerak, lebih gampang bergerak. Maka terjadi tumbukan di permukaan logam, sehingga misalnya ini bertumbuk dengan ini. Nah, dia akan menjadi terlepas menjadi NH3. Dan ini juga akan bertumbukan dan terlepas menjadi NH3. Logamnya tidak bereaksi. Ini menjadi sama dengan kondisi awal. Dia tidak berubah selama reaksi. Nah, ini kita sebut sebagai katalis. Nah, ini ordernya tidak bergantung pada berapa konsentrasi N2 dan berapa konsentrasi H2. Tetapi sebenarnya bergantung pada ada berapa banyak permukaan yang bisa digunakan untuk reaksi. Jadi memang order 0 terhadap N2 dan H2. Berapapun konsentrasi N2 dan H2 tidak akan mempengaruhi laju reaksi. Itu reaksi order 0. Nah, katalisis ini dipakai untuk banyak aplikasi. Salah satunya di catalytic converter. Konverter katalitik. Misalnya pada mesin kendaraan bermotor, ini kan membakar bensin atau solar atau premium pertamax. Ini menghasilkan dari piston keluar gas buangnya. Kadang mobil-mobil yang sudah tua atau perawatan jelek, ini tidak terbakar sempurna, masih ada hidrokarbon CH4 mungkin atau C sekian atau C berapa dan CO misalnya. Ini kalau dilepaskan langsung ke atmosfer berbahaya, akan menjadi polutan dan juga berbahaya. CO ini berbahaya.
Nah, selain itu ini kan membakarnya dengan udara ya. Di udara itu 78% adalah N2. 20% O2 ya. Pada temperatur tinggi seperti di mesin kendaraan ini, N2 dan O2 ini bisa bereaksi membentuk NO ya. NO nanti bisa bereaksi lagi dengan NO2 membentuk NO2. Oke. Nah, NO2, NOCO, hidrokarbon ini gas-gas polutan ya, merusak lingkungan dan juga tidak baik untuk kesehatan. Ya, oleh karena itu perlu diproses lebih lanjut. Ya, makanya di gas buang ini ada yang namanya catalytic converter, 2 biji. Ya. Yang pertama ini suhunya masih panas, jadi dia digunakan untuk membakar CH yang tidak terbakar. Ya. Dan CO yang belum terbakar sempurna. CO ditambah O2 menjadi CO2. Ya. Dengan yang kedua ini lebih dingin untuk mereduksi N2 dan NO. Ya. NO yang dihasilkan dari sini kalau panas dia tidak akan kembali lagi ke N2 plus O2. Ya. Maka dia perlu agak di belakangnya sudah cukup dingin dan menggunakan konverter tipe katalis yang berbeda. Ya. Biasanya katalisnya ada platina atau CuO atau macam-macam jenis katalis. Nanti Anda akan belajar di fisika material. Ya. Yang kedua, ini untuk mengkonversi NO menjadi N2 plus O2. Ya, ini kalau kita lihat, kita potong dalamnya seperti apa sih filternya, ya seperti ini. Ya. Katalis. Ya. Sehingga gas yang keluar dari knalpot kendaraan bermotor kita sudah cukup aman untuk dibuang ke atmosfer. Ya. Minimal tidak ada NO, tidak ada CO. Nah, kayak ini yang di sub ada namanya uji emisi. Ya. Seberapa bagus catalytic converter Anda dan mesin Anda mengkonversi bahan bakar menjadi tenaga. Ya. Kalau tidak lolos uji emisi ya berarti sudah tidak kerja nih konverternya, katalitisnya. Oke ya. Nah, selain di benda mati, di benda hidup ini ternyata juga ada banyak reaksi yang dikatalis oleh enzim. Ya. Enzim ini juga sebuah katalis. Misalnya ini molekul glukosa. Bagaimana kita akan membakar C6H12O6 ya, plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Ini tidak serta-merta seperti kita bakar saja ya. Prosesnya panjang supaya aman bagi sel tubuh ya. Nah, umumnya dikatalisis oleh sebuah enzim. Misalnya saya memiliki molekul glukosa, ini akan terikat di ini binding site ya. Nah, setelah terikat, maka ini enzimnya akan menutup ya. Nah, di sini terjadi reaksi pemisahan glukosa. Misalnya dipotong dari C6 menjadi C4 ya. Plus CO2 misalnya. Misalnya saja. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, reaksi dengan enzim ini terjadi dengan sangat cepat ya. Nilai konstanta reaksinya tinggi sekali. Sehingga 10 pangkat 19. Tadi contoh di iodium kita pakai apa? 10 pangkat 9 ya. Bahwa 50% terjadi dalam nanosecond. Nah, apalagi kalau 10 pangkat 19. Ya. Enzim ini bekerja sangat spesifik. Misalnya enzim ini dia hanya akan bereaksi dengan glukosa, dia tidak akan bereaksi dengan asam lemak misalnya ya. Nah, oleh karena itu dia lebih spesifik, sangat spesifik, tidak mengganggu proses metabolisme yang lain ya. Dia bereaksi glukosa ya glukosa saja ya. Nah, di dalam sel tubuh kita ini setiap satu sel diperkirakan ada sekitar 3000 enzim ya, dengan fungsi yang berbeda-beda. Oke. Nah, kinetics ini juga digunakan oleh dokter dan apoteker dalam menentukan dosis obat ya. Contohnya kita makan obat ini antibiotik misalnya. Nah, obat itu akan diserap dalam di usus halus kita, masuk ke peredaran darah ya. Kemudian kita salurkan oleh darah tadi, disalurkan ke tempat yang terkena infeksi ya. Nah, di dalam tubuh antibiotik ini juga diproses karena zat asing. Dia akan diproses di ginjal misalnya, begitu masuk ginjal disaring, dibuang. Atau ketika ketemu sel tertentu dia akan dikonsumsi atau diubah menjadi zat lain ya. Jadi biasanya ketika kita makan obat tadi, konsentrasinya langsung naik di dalam darah ya. Kemudian perlahan-lahan dia
turun, ya, diabsorpsi oleh sel atau diekskresikan oleh ginjal atau bagaimana, hingga habis kosong lagi, ya. Nah, ketika kita ingin treatment sebuah sakit, misalnya infeksi saluran pernafasan, ya, pneumonia, maka kita perlu antibiotik ini selalu ada di dalam darah dengan konsentrasi tertentu. Ya. Ini misalnya ini ambang batas atas, maximum toxic concentration, minimum toxic concentration. Artinya kalau konsentrasinya melebihi ini, kita sebut sebagai overdosis, keracunan obat. Ya. Nah, ini kita sebut sebagai yang bawah minimum effective concentration. Artinya kalau di bawah ini konsentrasinya yang tidak ngaruh ke bakteri atau virusnya misalnya. Ya. Maka konsentrasi obat di dalam darah kita ini harus dijaga agar selalu dalam rentang konsentrasi ini, ya. Nah, kalau kita lihat profilnya kan seperti ini, ya. Minum, kemudian diekskresikan. Nah, mereka itu jangan sampai 0. Sebelum 0 kita harus minum obat lagi. Supaya naik lagi konsentrasinya, ya. Supaya naik lagi konsentrasinya, ya. Makanya kalau Anda ke dokter mendapat obat pasti ada dosisnya, ya. Misalnya obat ini mohon diminum 3 kali sehari, ya, setelah makan. Ya, untuk apa sih fungsinya itu? Untuk mempertahankan konsentrasi obat tersebut di dalam darah sehingga efektif membantu kita melawan penyakit misalnya, ya. Nah, oke. Kita amati juga tadi, ya, reaksi ini, kecepatan reaksi ini ternyata tergantung dengan temperatur, ya. Contoh Anda memasak telur rebus, ya. Kalau Anda merebusnya pada 100 derajat Celcius, Anda cuma perlu waktu 10 menit agar telur itu matang, ya. Tapi kalau Anda merebusnya 80 derajat Celcius, Anda perlu waktu 30 menit, semakin lama, ya. Nah, contoh lagi reaksi pembusukan. Saya punya makanan beli seblak di kantin, ya. Kalau saya taruh di atas meja aja, besok sudah bau, sudah kecut, ya. Nah, itu terjadi reaksi pembusukan oleh bakteri. Tetapi kalau saya simpan di dalam kulkas, freezer, kemudian lusa saya baru panaskan, saya makan, ternyata masih enak, ya. Nah, ini juga sama. Reaksi pembusukan oleh bakteri berjalan lebih lambat ketika temperaturnya rendah. Gitu, ya. Nah, ini menunjukkan ada hubungan erat antara laju reaksi dan temperatur, ya, yang kita jelaskan dengan beberapa teori tumbukan, ya. Nah, umumnya laju reaksi meningkat dengan kenaikan temperatur dan menurun dengan penurunan temperatur, ya. Nanti kan kita bahas persamaan Arrhenius, ya. Nah, reaksi kimia itu terjadi bagaimana sih? Ya, melalui tumbukan. Saya memiliki O2 misalnya, bereaksi dengan H2. Kalau ini masing-masing terpisah, ya tidak akan bereaksi, ya. Dia harus ada tumbukan. Nah, yang menyebabkan tumbukan apa? Ya, molekul-molekul ini harus bergerak. Yang bergerak artinya dia memiliki energi kinetik, ya. Energi kinetik ini dari apa? Dari energi kinetik itu kan rata-rata temperatur, ya. Temperatur itu kan rata-rata energi kinetik semua molekul dalam sebuah sistem, ya. Nah, reaksi kimia terjadi melalui tumbukan antar molekul. Semakin besar konsentrasi molekul, maka akan semakin banyak tumbukan yang terjadi, ya. Semakin besar probabilitas reaksi kimia. Saya memiliki 2 molekul oksigen dan 2 molekul hidrogen. Kemungkinan tumbukannya berapa? Ya, molekul oksigen A kemungkinan menumbuk ini dan menumbuk ini supaya bereaksi, ya. Sama, hanya ada 4 kemungkinan. Kalau oksigennya saya naikkan menjadi 2 kali, ada berapa kemungkinan tumbukan? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, naik 2 kali juga, ya. Kalau hidrogennya saya naikkan 2 kali, ada kemungkinan tumbukan naik juga menjadi 2 kali, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau masing-masing saya naikkan 2 kali, ternyata tumbukannya menjadi ada 16 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya. Ada 16 kali. Nah, ini yang menjelaskan mengapa ketika kita menaikkan konsentrasi, lajunya semakin besar, ya. Kenapa laju kok sebanding dengan konsentrasi? Gitu, ya.
Tetapi ternyata tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi kimia, ya. Hanya tumbukan dengan energi kinetik tertentu yang dapat berlanjut menjadi reaksi kimia, ya. Nah, ternyata kalau misalnya bahan bakar nih, saya campurkan bensin, saya biarkan di udara, itu kan ada bensin dan ada udara, pasti ada tumbukan antara keduanya, ya. Tapi kok kenapa bensinnya tidak langsung terbakar, Pak? Ya karena ini mengindikasikan bahwa tidak semua tumbukan leads to, ya, menjadi reaksi kimia, ya. Sepertinya ada sebuah minimum energi tertentu, yang kita perlukan untuk agar si molekul ini memiliki energi tertentu supaya memulai reaksi, ya. Contohnya dalam bensin dan udara kita perlu korek api, ya, untuk memanaskan udara atau bensinnya supaya dia terbakar, ya. Nah, ini mengindikasikan ada energi minimum yang harus dilewati, ya, sebelum reaksi tadi dapat berjalan. Ini kita sebut sebagai energi aktivasi. Bagi contoh, kalau saya di sini saya mempunyai bensin dan oksigen di sini, ya. Dia ternyata harus melewati ini supaya terjadi reaksi menjadi CO2 plus H2O, ya. Nah, energi ini disuplai dari korek api misalnya, ya, besarnya ini energi aktivasi, ya. Atau bisa juga kita panaskan, misalnya banyak kasus, ya, ngisi di pom bensin, kita menggunakan HP atau menyalakan mobil, itu kan panas atau udaranya menjadi sangat panas. Nah, beberapa molekul bensin mungkin bisa memiliki energi yang cukup untuk melewati ini, sehingga terjadi terbakar. Oke. Nah, ini kita sebut sebagai energi aktivasi. Ini untuk reaksi eksotermik. Nah, ini kita lihat turun, ya, energinya, melepaskan energi. Ini untuk reaksi endotermik, menyerap energi, ya. Dua-duanya mempunyai energi aktivasi, ya. Nah, energi kinetik ini sebanding dengan temperatur, sehingga menaikkan temperatur, semakin banyak molekul-molekul mendapatkan energi untuk mengatasi energi aktivasi tadi, ya. Nah, ternyata selain tadi ada juga namanya probabilitasnya ditentukan oleh orientasi molekul. Misalnya saya mempunyai tumbukan ini reaksi antara CO dan NO2, ya. NO2, ya, menghasilkan CO2. Ini kalau reaksinya tumbukannya antara C dengan O, ini akan lebih efektif, ya. Ini dengan ini akan terikat, ini membentuk CO2, sehingga di sini yang terpisah, ya, bond cleavage. Tapi kalau yang satu yang tumbukan adalah C dengan N, ternyata ini tidak efektif, ya. Nah, dia hanya akan terpental saja, ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh orientasi, ya. Dari ketiganya itu kalau kita rangkum, nah, ini menjadi persamaan Arrhenius, ya, bahwa konstanta reaksi ini dipengaruhi oleh energi aktivasi, suhu, dan sebuah konstanta ini termasuk orientasi tadi masuk ke dalam A, ya. Konstanta ini EA energi aktivasi, R konstanta gas, T adalah temperatur, ya. K sama dengan AE berpangkat minus EA per RT, ya. Ini kita bisa gunakan ln di dua sisi, ya. Ln K sama dengan ln A kalikan E sekian, ya. Ln K, jadi ln A, ln E berpangkat minus EA per RT, ya, E-nya hilang. Ln dengan E ini kan coret. Jadi minus EA per RT. Ini menjadi persamaan garis lurus, ya. Maka kalau saya plotkan ln K terhadap seperti, ya, sebagai X, saya akan dapatkan slope EA dibagi R, ya. Dengan cara ini kita dapat menentukan berapa sih besarnya energi aktivasi dari sebuah reaksi, ya. Nah, contohnya di pembuka tadi trinitrotoluene, TNT, ya, dinamit. Ini digunakan bagi bahan peledak karena reaksi dekomposisinya ini menghasilkan gas yang sangat besar. Menghasilkan berapa? CO plus N2 plus H2, ya. Menghasilkan gas ada 12 mol kalau tidak salah. Dari 2 mol padat ini menghasilkan 12 mol gas, ya. Jadi ada ekspansi gas yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat menghasilkan ledakan, ya. Contoh, saya mempunyai data untuk ketika TNT ini saya panaskan sehingga 2250, 2700 dan 3500, ternyata konstanta dekomposisinya juga
meningkat dari 0,05 jadi 0,15 menjadi 0,69. Kita disuruh menentukan energi aktivasi dari reaksi dekomposisi TNT. Maka saya gunakan persamaan Arrhenius. K sama dengan E kalikan A berpangkat minus EA per RT. Saya ubah menjadi bentuk ln. Ln K minus EA per RT ln A. Maka kalau saya plot ln K ini sebagai Y dan seperti ini sebagai X, maka harusnya saya akan mendapatkan sebuah garis lurus. Maka saya coba plotkan. Ini saya plotkan tadi seperti untuk 2250 ya. Nah, sepertinya ini sih, maaf. 2250 ini 2250. Nah, sepertinya adalah 4,44 kali sekian ya. Kemudian untuk 2700 seper 2700 ya ini 3,7 kali 10 minus 4. Dan 3600 seper 3600 2,86 kali 10 minus 4. Ini juga saya lenkan. Nilai konstantanya kita buat len. Hasilnya 0,37, 1,85 minus 2,98. Dan kita plot. Oke. Nah, ternyata di sini. Nah, ini menghasilkan garis lurus ya. Nah, maka saya bisa tentukan slope-nya. Slope-nya itu berapa? Slope adalah Y min Y2 min Y1. Slope itu kan delta Y per delta X ya. Nah, Anda bisa gunakan nilai mana saja. Ya, antara 12, 13, 23, terserah. Ya, saya gunakan yang pertama dan terakhir ini. Oke. Y2 ini sebagai Y2, ini nilai Y2 dikurangi Y1 sama dengan X2 dibagi X2 kurangi X1 sama dengan slope-nya ya. Ini Y2 2,98 kurangi 0,07 dibagi X2 4,44 dikurangi 2,86. Saya ketemu slope-nya adalah minus 1,65 kali 10 pangkat 4 ya. Jadi slope ini adalah minus EA dibagi R ya. Minusnya hilang, maka EA adalah slope kalikan R. 1,65 kali 10 pangkat 4 kalikan 8,3145. Oke. Ketemunya 137 kJ per mol. Itu yang kita sebut sebagai energi aktivasi. Oke, sudah cukup jelas ya. Yang mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau belum paham, ulangi terus sampai paham. Ya. Oke, kita cukupkan pertemuannya dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.